Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih untuk teman-teman yang masih setia banget nontonin video-video aku. Dan aku juga mau ngucapin makasih nih untuk 100 subscriber aku. Bener-bener kayak terharu gitu loh. Nah, aku pengen lebih terharu lagi. Yuk kalian jangan lupa yang belum subscribe channel YouTube aku, subscribe sekarang juga. Terima kasih. Sobat Pimel, pernah nggak sih Sobat Pimel saat lagi melakukan perjalanan bepergian gitu kan? Nah, Sobat Pimel tuh belum naik mobil, udah kayak kerasa hawa-hawa mobil yang bikin mual, bikin pengen muntah, terus kayak keringet dingin tiba-tiba. Belum naik mobil aja, barusan buka pintu, itu tuh udah aroma mobil kayak kecium, terus kayak pengen muntah kayak gitu. Nah, biasanya ini tuh sering terjadi untuk teman-teman yang jarang bepergian. Pengen banget, bukan yang gak mau sih diajak-ajak, cuma aku takut malu-maluin karena aku tuh anaknya muntahan kalau di jalan gitu kan. Kalian jangan sedih ya, jangan sedih gitu. Karena hari ini aku akan bahas ke kalian tips gimana caranya agar kalian lepas dari sifat mabokan saat bepergian. Oke Sobat Pimel, gimana sih proses mabuk itu bisa terjadi? Kita kan selama ini mungkin taunya mabuk itu ya udah cuma sekedar muntah biur gitu doang. Nah, padahal secara medis ternyata mabuk itu disebabkan otak kita menerima pesan yang membingungkan dari beberapa saraf. Di antaranya ada saraf telinga bagian dalam, saraf mata, saraf kulit, saraf otot sendi lainnya gitu kan. Nah, maksudnya gimana sih Bel? Kok otak bisa dapat pesan membingungkan terus kita bisa muntah? Aku masih nggak maksud. Oke. Contoh kecilnya saat kita sedang berada di kabin kapal yang bergerak, teman-teman. Kita pasti kayak ngerasa goyang-goyang tuh di kapal. Nah, itu ditangkap oleh saraf telinga bagian dalam kita. Saraf telinga bagian dalam kita menerima getaran berupa gelombang bergerak, tapi mata kita nggak bisa ngeliat. Nah, otomatis otak kita ini jadi bingung kan, kok antara saraf mata dan saraf telinga bagian dalam nggak sinkron. Akhirnya terjadilah kita mengalami pusing, mual, hingga bahkan muntah gitu teman-teman. Ternyata kan kita taunya cuman ya muntah udah uek-uek beres gitu kan, padahal ternyata ada proses secara medisnya yang nggak kita rasakan gitu. Oke Sobat Pimel, ada beberapa hal yang menyebabkan kita mabuk saat di perjalanan. Pertama, mungkin sedari awal sebelum kita bepergian, badan kita memang udah kerasa nggak fit gitu kan. Kedua, mungkin jalanan yang buruk. Kalau misalkan jalanannya jelek, otomatis kan apa ya bahasanya kayak gajruk-gajruk gitu loh, itu bikin kita pusing dan mual, otomatis kadang-kadang bisa bikin kita bahkan sampai muntah atau mabuk gitu kan. Nah, yang ketiga, jangan kalian coba-coba baca buku saat di perjalanan. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Untuk kalian yang kutu buku tapi mabukan gitu ya udah deh, nggak usah sosok kutu buku gitu. Kalian lebih baik tidur daripada baca buku saat di dalam mobil. Nah, yang ketiga adalah kurangnya oksigen gitu kan. Nah, ini terjadi biasanya kalau misalkan kita tuh empet-empetan di dalam mobil, sehingga udara itu nggak ada yang masuk, terjadilah kita kayak pengap, pusing, mual, dan muntah gitu. Terus kita mencium aroma-aroma tajam gitu kan. Mungkin kalau misalkan ada bau parfum yang menyengat, terus bau aroma mobil, pengharum ruangan mobil yang menyengat juga, itu juga bisa menyebabkan mabuk kayak gitu. Ini juga berlaku untuk kalian yang suka banget main handphone padahal kalian mabukan. Please, kalian juga harus kurang-kurangin tuh aktivitas main HP di dalam mobil. Aku pun pribadi orangnya kayak gitu, aku main HP di mobil itu bener-bener kayak yang jarang banget sih. Pertama karena untuk menghindari dari kejahatan, kriminalitas gitu kan. Kedua juga aku ngerasa ngapain sih main HP tuh emang bikin pusing doang, mendingan aku tidur gitu.
Itu tadi penyebab-penyebab mabuk gitu kan. Kira-kira kalian penyebab yang menyebabkan kalian mabuk ada di poin keberapa? Silahkan dicek sendiri, cek masing-masing. Oke Sobat Email, lakukan hal berikut ini untuk kalian terhindar dari mabuk saat di perjalanan. Yang pertama, untuk kalian yang mabukan, nah silahkan kalian pastikan mencari posisi duduk yang dekat dengan jendela gitu kan. Karena kalau kalian duduk dekat jendela, otomatis kalian bisa dengan leluasa menerima angin dari luar gitu kan, sehingga kalian tidak merasa pengap, nggak kekurangan oksigen. Nah selanjutnya kalian bisa juga coba makan makanan ringan, jangan ngosongin perut, tapi cobalah kalian untuk mengisi dengan makan makanan ringan supaya mulut kalian itu nggak kerasa pahit saat di perjalanan. Ini juga berlaku, ini juga bisa juga nggak berupa cemilan tapi berupa kalian kayak makan permen, itu juga bisa kalian lakukan. Dan yang ketiga, daripada kalian main HP nggak jelas, bikin kalian pusing, lebih baik kalian tidur. Dan meskipun kalian ngerasa kayak aku kan nggak bisa nikmatin perjalanan dong kalau tidur, hello, nggak usah egois, daripada lu nanti muntah jegur-jegur sekeliling lo malah bingung, malah ngerepotin yang lain, lebih baik kalian tidur. Nggak apa-apa lah ngalah, yang penting nanti waktu pas kalian sampai tujuan kalian bisa, badan kalian bisa fit lagi kayak gitu. Dan kalian juga bisa banyak minum air putih gitu kan, karena itu tadi menghindari mulut kalian itu biar nggak pahit dan nggak kekurangan mineral dalam tubuh kalian. Seperti itu teman-teman semua. Itu tadi tips-tips dari aku gimana caranya agar kalian terhindar dari yang namanya mabuk saat di perjalanan. Aku pribadi sebenarnya dulu tuh aku anaknya mabukan banget, tapi kok lama-lama semakin kesini aku tuh jadi kayak nggak mabukan gitu, karena aku ngerasa memang sugesti kita juga sih harus menanamkan sugesti yang baik. Karena aku sendiri kalau misalkan aku pasti nggak mabuk gitu kan, pas mau aku jalan aku yakinin ke diri aku sendiri, ya aku pasti nggak mabuk, Jadi kalau setiap aku mau muntah tuh aku kayak nahan, terus tahu-tahu nggak nyangka udah sampai tujuan, ya aku nggak muntah ya kayak gitu. Jadi lebih ke gengsi sih kalau udah gede, kalau misalkan mabukan kayak gitu akhirnya lama-lama hilang. Dan mungkin juga ada karena faktor kebiasaan ya, kalau misalkan kita terbiasa bepergian, otomatis dengan sendirinya kebiasaan mabuk itu akan hilang begitu. Semoga video-video aku ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Maaf kalau misalkan